Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua, apa kabarnya hari ini? Baiklah, untuk hari ini mata pelajaran administrasi farmasi kita akan membahas KD menerapkan siklus akuntansi perusahaan jasa. Materi pembelajaran yang pertama, pengertian siklus akuntansi perusahaan jasa. Kedua, siklus akuntansi perusahaan jasa. 3. Pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum, posting jurnal umum ke dalam buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan neraca lajur. Keempat, laporan laba rugi. 5. Laporan perubahan modal. 6. Neraca. Pengertian siklus akuntansi perusahaan jasa. Siklus akuntansi adalah tahap-tahap atau prosedur kegiatan akuntansi pada perusahaan jasa yang harus dilalui dan dilakukan secara berurutan dan terus-menerus sehingga menghasilkan informasi keuangan yang valid. Fungsi dari siklus akuntansi adalah untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Siklus akuntansi perusahaan jasa. Pertama, tahap pencatatan dan penggolongan. A. Menyiapkan dokumen atau bukti pencatatan yang menyatakan telah terjadinya transaksi. Contoh, kwitansi, faktur, nota, dan sebagainya. B. Pencatatan ke dalam jurnal umum semua dokumen tersebut dan dicatat secara kronologis, dalam kurung berurutan sesuai dengan tanggal terjadinya. C. Memindahkan data dari jurnal umum ke dalam buku besar, dalam kurung pemostingan. 2. Tahap pengikhtisaran. A. Menyusun neraca saldo. B. Menyusun jurnal penyesuaian. C. Menyusun neraca saldo setelah penyesuaian. D. Menyusun neraca lajur. 3. Tahap pelaporan. A. Laporan neraca. B. Laporan laba rugi. C. Laporan perubahan modal. Klasifikasi perkiraan. 1. Perkiraan neraca terdiri dari perkiraan harta, dalam kurung aktiva, kewajiban, dan modal. Perkiraan neraca bersifat permanen, artinya tetap ada dalam setiap periode. A. Harta atau aktiva. Semua milik perusahaan, baik berwujud dalam kurung barang atau tidak berwujud dalam kurung hak yang dapat diukur dengan satuan uang. Klasifikasi harta didasarkan pada likuiditasnya sebagai berikut. A. 1. Harta lancar atau current assets. Semua milik perusahaan yang dapat dicairkan atau habis dipakai dalam jangka 1 tahun, seperti kas, dalam kurung uang cash, cek, giro, dan deposito. Surat berharga, dalam kurung saham, obligasi, dan surat berharga lainnya. Piutang wesel, piutang usaha, perlengkapan, beban bayar di muka, dan pendapatan yang masih harus diterima. 2. Investasi, penanaman modal di perusahaan lain untuk jangka panjang lebih dari 1 tahun. 3. Harta tetap, harta berwujud, tangible fixed asset, yang dipakai dalam aktivitas perusahaan, tidak untuk diperjualbelikan dan dapat dimanfaatkan lebih dari 1 tahun, seperti peralatan, bangunan, akumulasi penyusutan harta tetap, dan tanah. 4. Harta tidak berwujud, intangible fixed asset. Secara fisik, harta tidak ada tetapi mempunyai nilai seperti hak paten, hak cipta, merek dagang, franchise, goodwill. 5. Harta lain-lain seperti pembelian tanah atau emas sebagai cadangan perusahaan dan bangunan yang belum selesai. B. Kewajiban atau hutang. Kewajiban perusahaan terhadap pihak luar perusahaan yang bukan pemilik dan harus dibayar dalam jangka waktu tertentu. Klasifikasinya: 1. Hutang lancar, current liabilities,
Pelunasan dalam jangka waktu 1 tahun seperti hutang dagang, hutang wesel, hutang beban. 2. Utang jangka panjang long term liabilities, kewajiban perusahaan yang pelunasannya lebih dari 1 tahun seperti hutang hipotek, obligasi, kredit investasi. C. Modal atau kapital, kewajiban perusahaan kepada pemilik perusahaan seperti modal dalam bentuk saham. 2. Perkiraan nominal, terdiri dari perkiraan pendapatan dan beban. Perkiraan bersifat sementara karena pada akhir periode akuntansi saldonya harus dipindahkan ke perkiraan ikhtisar laba rugi. A. Perkiraan pendapatan atau income. 1. Pendapatan operasional atau pendapatan usaha yang diperoleh sebagai hasil usaha utama perusahaan. 2. Pendapatan non-operasional, pendapatan yang diperoleh di luar usaha utama perusahaan seperti pendapatan bunga. B. Perkiraan beban, terdiri dari 1. Beban operasional atau beban usaha yang berhubungan langsung dengan kegiatan utama perusahaan seperti beban gaji, beban iklan, beban penyusutan, dan lain-lain. 2. Beban non-operasional, beban yang tidak ada hubungan dengan kegiatan utama perusahaan seperti beban bunga, beban administrasi. Materi 3. Pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum. Jurnal adalah buku catatan pertama dalam akuntansi sebab mencatat semua transaksi dan kejadian keuangan langsung dari surat-surat bukti sebelum dicatat ke buku catatan lain. Fungsi jurnal: pertama, fungsi mencatat. Semua transaksi harus dicatat dalam jurnal, tidak boleh ada transaksi yang tidak dicatat. 2. Fungsi historis. Pencatatan harus berurutan secara kronologis menurut tanggal transaksi. 3. Fungsi analisa. Semua transaksi yang di jurnal dianalisa untuk menentukan debit dan kreditnya. 4. Fungsi instruktif. Semua transaksi di jurnal mengandung perintah atau instruksi, yaitu harus dipindahkan atau posting ke buku besar. 5. Fungsi informatif. Setiap catatan dalam jurnal sifatnya memberi informasi atau penjelasan mengenai perkiraan dan macam transaksi yang terjadi. Bentuk jurnal 2 kolom, terdiri dari nama perusahaan, jurnal umum, tabel jurnal umum, terdiri dari tanggal, perkiraan dan uraian, referensi, debit, dan kredit. Cara mencatat transaksi ke dalam jurnal umum: yang pertama, tiap halaman jurnal diberi nomor halaman yang akan digunakan sebagai referensi. 2. Tahun dicatat pada baris paling atas di lajur atau kolom tanggal, 1 kali saja pada tiap halaman jurnal. 3. Bulan dicatat di bawah tahun, 1 kali tiap halaman jurnal, kecuali terjadi pergantian bulan. 4. Tanggal dicatat adalah tanggal terjadinya transaksi. 5. Perkiraan yang didebet harus dicatat lebih dahulu dan jumlah uang dicatat di lajur debit. 6. Perkiraan yang dikredit harus dicatat di bawah perkiraan yang didebet. Penulisannya agak ke kanan dan jumlah uangnya dicatat di lajur kredit. 7. Bila perlu, uraian singkat dapat dicatat di bawah perkiraan yang dikredit. Untuk contoh soal pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum, silakan Ananda perhatikan transaksi-transaksi pada praktek Dr. Parlina selama bulan Januari 2016. Pembahasan 1 Januari 2016, Parlina menyetorkan uang tunai 20 juta rupiah sebagai modal awal usaha praktek dokternya. Pencatatan ke dalam jurnal umum. Tanggal diisi 1 Januari. Perkiraan diisi dengan kas dan modal, di mana kas berada pada sisi debit, diisikan pada lajur debit nominal 20 juta dan modal diisikan di sisi sebelah kredit nominal 20 juta. 3 Januari 2016 dibeli dengan kredit dari PT Dharma Pharma peralatan praktek dokter sebesar 5 juta rupiah dan obat-obatan untuk perlengkapan seharga Rp750.000. Pencatatan ke dalam jurnal umum.
tanggal diisi 3 Januari, pada kolom perkiraan diisikan peralatan di sisi sebelah debit nominal 5 juta, perlengkapan di sisi sebelah debit 750.000, dan di sisi sebelah kredit ada hutang usaha nominal 5.750.000 rupiah. 5 Januari 2016 dibayar sewa ruangan untuk bulan Januari 2016 sebesar 500.000. Pencatatan pada jurnal umum tanggal 5 Januari, perkiraan diisikan dengan beban sewa sebelah debit nominal 500.000 dan kas di sisi sebelah kredit 500.000 rupiah. 7 Januari 2016 diterima pendapatan 2 juta rupiah dari CV Vita untuk jasa pengobatan karyawan selama 1 minggu. Pencatatan ke dalam jurnal umum tanggal diisi 7 Januari, kolom perkiraan diisi dengan kas sebelah debit 2 juta rupiah dan pendapatan diisi di lajur sebelah kredit 2 juta rupiah. 8 Januari 2016 dibeli tunai tambahan perlengkapan praktek 250.000 rupiah. Pencatatan pada jurnal umum pada sisi kolom tanggal diisikan Januari tanggal 8, sisi perkiraan diisikan dengan perlengkapan di sebelah debit nominal 250.000 dan kas di sisi sebelah kredit 250.000 rupiah. Januari tanggal 15 diterima pendapatan dari jasa pengobatan dan pemeliharaan kesehatan karyawan PT Multi selama setengah bulan nominal 3 juta rupiah, yang baru diterima 2 juta, sisanya akan diterima kemudian. Pencatatan pada jurnal umum tanggal diisikan dengan 15 Januari, pada kolom perkiraan diisikan dengan kas debit 2 juta, piutang 2 juta, dan pada sisi kredit diisikan dengan pendapatan nominal 3 juta rupiah. 20 Januari 2016 dibayar kepada PT Dharma Farma 3 juta rupiah untuk angsuran hutang. Pencatatan dalam jurnal umum pada kolom tanggal diisikan dengan 20 Januari, pada kolom perkiraan diisikan dengan hutang di sisi debit 3 juta rupiah dan kas di sisi kredit 3 juta rupiah. Januari 24, untuk keperluan pribadi, Parlina mengambil uang perusahaan sebesar 500.000 rupiah. Pencatatan ke dalam jurnal umum pada sisi tanggal diisikan 24 Januari, pada kolom perkiraan diisikan dengan prive sisi sebelah debit 500.000 dan di sisi sebelah kredit ada kas 500.000 rupiah. Tanggal 27 Januari 2016 dibayar gaji perawat untuk bulan Januari nominal 2 juta rupiah. Pencatatan dalam jurnal umum pada sisi tanggal itu diisikan 27 Januari, pada kolom perkiraan diisikan beban gaji sebelah debit 2 juta rupiah dan kas di sebelah kredit nominal 2 juta rupiah. 31 Januari 2016, perlengkapan yang habis terpakai di bulan Januari nominal 600.000 rupiah. Pencatatan dalam jurnal umum Januari tanggal 31, sisi sebelah debit beban perlengkapan 600.000 rupiah dan di sisi sebelah kredit perlengkapan 600.000 rupiah. 31 Januari 2016 yang kedua, untuk peralatan disusutkan 10% dari harga perolehannya. Pencatatan dalam jurnal umum tanggal 31 Januari, perkiraan beban penyusutan peralatan sisi sebelah debit 500.000 rupiah dan sisi sebelah kredit ada akumulasi penyusutan peralatan nominal 500.000 rupiah. Sehingga dari total transaksi yang terjadi mulai dari tanggal 1 sampai 31 Januari itu di sisi sebelah debit total nominalnya transaksinya adalah 38.100.000 rupiah dan sisi sebelah kredit juga 38.100.000 rupiah. Demikianlah materi pembelajaran daring kita pada hari ini.
Untuk KD menerapkan siklus akuntansi perusahaan jasa dengan materi pengertian siklus akuntansi perusahaan jasa, siklus akuntansi perusahaan jasa, dan pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum. Semoga Ananda dapat memahaminya dan kerjakan tugas pada Google Classroom dengan mengklik link yang ada pada deskripsi video. Untuk pertemuan selanjutnya, pembahasan akan kita lanjutkan dengan materi posting jurnal umum ke dalam buku besar, pembuatan neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, dan neraca lajur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.